Ya Bu, terus Bu. Jangan ditinggal. Miring, tadi miring. Oh iya. Kalau Anda pernah melewati jalan yang baru ditambal, marka yang baru dicat, atau lampu jalan yang kembali menyala, disitulah pasukan kuning bekerja. Di lapangan, suara mesin pemadat bercampur dengan panasnya aspal, sementara truk-truk hilir mudik mengangkut material perbaikan. Setiap hari, mereka menghadapi jalan rusak dan fasilitas yang menua agar tetap bisa digunakan oleh jutaan warga ibu kota. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kita akan mulai kegiatan yang luar biasa pada episode kali ini. Kita akan begadang dari terang, gelap, sampai terang. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Siap Bang! Pekerjaan dimulai sejak siang dari ruang kontrol, memantau indikator lampu jalan. Saat senja tiba, ribuan lampu menyala sekaligus, sementara titik merah menandakan masalah yang harus segera diperbaiki. Kalau jadi pasukan kuning harus kuat-kuat menahan rasa kantuk dan rasa malas. Ini biasanya jam-jam pulang kantor untuk sebagian orang. Tapi pasukan kuning 24 jam dan saya kebetulan lagi kena jam malam. Ya, kita akan mulai hari yang panjang. Di timur Jakarta, tepatnya di Pulau Gebang, ada satu lampu jalan yang entah mengapa tidak menyala. Padahal, lampu ini berfungsi menerangi kendaraan yang melintas di Jalan Dr. Sumarno, ruas jalan yang nyaris tak pernah sepi hingga dini hari. Bagi pengendara, lampu yang padam bisa menjadi gangguan, bahkan berpotensi membahayakan. Kan ini kan panel kita kan ada timer tuh untuk mengatur nyalanya, nyala jam 6 sore, mati jam 6 pagi. Tadi Timernya rusak, kita harus ganti timernya. Sementara ini di manual dulu. Setelah itu, kami bergegas ke kawasan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di tempat ini ada laporan warga tentang lampu jalan yang mulai menguning dan tidak terang seperti biasanya. Pasukan kuning segera memeriksa untuk menentukan apakah lampu harus dibersihkan, diganti komponennya, atau lampu langsung diganti. saya diajarin sama abang-abangnya ini untuk pemanasan. Jadi, ya Bu, terus Bu, sini Bu. Ngatur lalin dulu. Karena kalau megang listrik, karena saya tidak mengerti, nanti akan setrum malah berbahaya. Ya, terus, yuk. Hampir 100.000 lampu jalan tersebar di Jakarta Timur. Ada yang bertenaga 40 watt untuk sudut permukiman, ada pula 120 watt untuk jalan raya yang ramai. Dan untuk titik ini, lampu perlu diganti baru. Kadang kendalanya kita kalau cuaca, hujan, warga minta cepat-cepat diganti tuh lampu CRM. Cuma cuaca nggak mendukung gitu loh, sehingga kita harus infoin ke warga untuk bersabar. Karena kan ini ada kaitannya dengan arus. Kami terus melangkah masuk ke area yang lebih terpencil. Karena medan yang tidak memungkinkan, kami harus meninggalkan kendaraan dan melanjutkan perjalanan sambil menggotong tangga. Ya, terus estafet dulu. Oke. Kalau yang masuk ke dalam begini, gotong manual. Usai urusan lampu selesai, kami berpindah ke titik berikutnya untuk pemeliharaan jalan. Lokasinya sangat strategis, menjadi jalur sibuk yang dilalui kendaraan dari stasiun KRL Cakung, terminal bus Pulau Gebang, hingga bus Transjakarta. Bang, saya tertarik. Ini jalan kenapa nih Bang? Rusaknya apa ini Bang? Nah, ini rusak kan karena kelasnya ini adalah haus berat yang sudah disertai dengan ambles. Ada keretakan-keretakan kasar. Nah, makanya akan kita lakukan, kita akan cutting dan patching setelah itu. Mesin pemotong aspal pun mulai meraung. Dengan suara berderak, pisaunya mengiris aspal lama sedalam 4-5 cm. Alat ini yang disebut aspal cutter adalah kunci untuk memisahkan lapisan yang rusak. Tanpa proses ini, aspal baru tidak akan bisa merekat sempurna dan jalan pun tak akan bisa kembali kuat. Miring, tadi miring. Tengah malam di Jakarta bukan berarti hening. Kendaraan tetap melintas, sementara pasukan kuning sibuk dengan riuh suara mesin. Waktu jadi lawan, fajar jadi batas. Karena bila sudah terang, dikhawatirkan terjadi kemacetan panjang.
Abang, abang. Di sini nih, kalau yang nggak biasa nahan getaran segitu kenceng, pegel. Dia kayak sebadan gitu loh. Mesin jackhammer pun dihidupkan. Getarannya langsung merambat ke seluruh tubuh. Saya harus berjuang menahannya, sambil mengarahkan alat agar aspal lama yang telah terpotong terangkat dengan sempurna, membuka jalan bagi perbaikan. Setelah area diperbaiki dan dibersihkan hingga ke lapisan cor beton, tim mulai melapisi bagian dasar dengan coating khusus. Tujuannya, agar material aspal panas atau hot mix yang akan dipasang dapat menempel dengan kuat dan sempurna. Ini yang berasa, dia tuh nyengat. Dan saya kayaknya akan tertipu kalau nggak dikasih tahu. Kalau ntar udah kering dia akan lengket banget katanya. Kayak kalau kena sepatu, sepatunya begitu dan ntar bentukannya. Puncak dari pekerjaan ini adalah hot mix. Hot mix adalah material aspal panas, campuran antara agregat, batu, dan pasir dengan aspal yang dimasak di suhu tinggi. 175 derajat Celcius. Mateng kalau kena. Setelah diaplikasikan, hot mix akan menjadi lapisan baru yang merekatkan kembali jalanan yang rusak. Bang, ini kayaknya masih ke tipisan ya? Kurang nggak sih? Masih kurang dikit? Tuang lagi dari sana. Dan ini panas banget ya karena di atas 150 derajat. Asapnya sampai muka. Waktu menjadi faktor utama. Hot mix harus diaplikasikan saat panasnya ideal, di atas 120 derajat Celcius agar mudah dibentuk. Wih. Sudah rata, tapi panas. Masih hot. Setelah dituang, aspal dibuat sedikit lebih tinggi, lalu dipadatkan dengan mesin. Nggak bisa sembarangan, karena kalau aspalnya tidak padat, dikhawatirkan permukaan jalan gampang ambles, retak, dan juga berlubang lagi. Proses ini memastikan jalanan yang diperbaiki jadi kuat dan tahan lama. Panjang ya. Ini baru yang sekian meter. Kalau lagi proyek panjang ya tinggal dikalikan aja kapasitasnya, kelelahannya, perjuangannya. Jam di tangan menunjukkan pukul 2 pagi. Masih ada satu titik jalan yang menunggu diperbaiki. Di tengah dinginnya malam, secangkir kopi menjadi teman istirahat singkat kami. Makin pagi, makin ngawur. Para petugas yang tergabung dalam satu tim ini tak jarang harus menghadapi cemoohan atau caci maki dari pengguna jalan saat sedang bertugas. Di tengah upaya mereka memperbaiki jalan, respon negatif sebagian pengguna jalan menjadi makanan sehari-hari. Kadang-kadang kata-kata kotor sampai minimal kata-katanya, woi, kok kerja bikin macet gitu kan. Padahal kita sedang merapikan jalan. Ya, saya pernah ketabrak motor juga sedang. Itulah, suka sedang ngating ini. Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari jadwal rutin yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Namun, berbeda dibanding pagi harinya. Pagi ini, tim respons laporan mendesak dari warga melalui aplikasi Jaki tentang jalan rusak di MT Haryono. Kalau yang semalam jangan berharap aspalnya bisa kepegang 175 derajat. Tapi kalau yang ini karena namanya cold mix, ini jadi lebih cepat katanya. Nanti kita lihat seperti apa. Ngantuk banget ini asli. Apa itu tidur? Bang, cold mix taruh mana? Sini. Pekerjaan perbaikan jalan ini sengaja dilakukan di akhir pekan. Mengambil waktu di pagi hari adalah strategi mereka. Sebab, jika dikerjakan di jam-jam sibuk pada hari kerja, lalu lintas bisa dipastikan akan semakin semeraut. Siap-siap lagi. Akan Meski lokasi berbeda, pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan kurang lebih sama.
Sebuah lubang tidak boleh langsung ditambal, namun harus dipotong terlebih dahulu. Aspal lama yang bermasalah harus dibuang, dan lapisan dasarnya harus diberi perekat khusus sebelum ditambal dengan aspal baru. Jika sebelumnya tim menggunakan hot mix, kali ini mereka menggunakan cold mix yang tidak memerlukan suhu tinggi dan bisa diterapkan langsung. Tapi kalau misalkan skala besar, dia pakai cold mix, gimana tuh? Pakai kolmik, Ah. luar biasa. Itu akan lebih memakan banyak waktu. Karena? Karena kan kita harus seperti ini nih. Aduh. Nggak apa-apa, kayak gimana tuh? Jadi seperti ini, misalkan kita harus mengkondisikan di lapangannya dulu. Dan tenaga yang dibutuhkan akan lebih banyak kalau misalkan kita untuk skala besar kita pakai kolmik. Oh, kalau hot mix kan tinggal Kalau dituang. kolmik tinggal dituang dengan kondisi panas dan settingnya lebih cepat. Metode ini memang membutuhkan waktu lebih lama dan personil yang lebih banyak. Tetapi dalam kondisi mendesak, cara ini menjadi pilihan terbaik agar perbaikan bisa segera diselesaikan. Terakhir, berikan lapisan seal coat. Nah, jadi kalau di jalan ini ada namanya seal coat, lapisan atas dari kolmik. Nah, jadi seal coat ini fungsinya untuk mengisi rongga-rongga yang ada di kolmik itu sendiri. Kalau hot mix malam kan udah otomatis merekat sendiri tuh, karena ada lapisannya. Kalau nggak pakai nanti banyak banget rongganya dan gampang banget, dia mudah buat rusak lagi. Tantangan utama perbaikan jalan adalah lalu lintas kendaraan berat termasuk odol. Nah, kendaraan kita di Jakarta ini kan boleh dibilang adanya odol ya, overdimensi, overload kayak gitu kan. Ini salah satu yang membuat jalan kita cepat mengalami kerusakan. Tugas pasukan kuning tak hanya soal perbaikan, tapi juga keindahan. Siang ini, kami berfokus mengecat pembatas jalan di flyover Kuningan. Pengecatan ini bukan sekedar mempercantik, tapi juga untuk memastikan pembatas terlihat jelas di malam hari. Tapi bentar-bentar. Bang, emang ini tupoksinya Bina Marga, Bang? Betul, jadi kami di luar dari memperbaiki fungsi seperti jalan tadi, kami juga melakukan beautifikasi. Jadi semua dinding flyover kita melakukan permajaan. Dari itu mulai pengecatan, entah itu dinding flyover atau maupun MCB yang ada di jalur busway, begitu. Oh, yang di Busanas Jakarta itu Ya, ya? betul. Kita kasih warna kuning di atasnya, itu sebagai tanda. Di balik setiap jalan mulus dan lampu yang menyala, ada kerja keras yang jarang terlihat. Pasukan kuning mengingatkan kita bahwa sebuah kota yang berfungsi dengan baik lahir dari kesabaran, ketekunan, dan dedikasi yang tak pernah berhenti. Jakarta bergerak karena ada yang bekerja di baliknya. Rian Fernando, Pebro Dwi Ari, Jakarta.